warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa beli bakpia. Wahai teman-teman tercinta, jangan lupa bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Nuh Batunisa di Kebak Channel, yang mana kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran atau cara belajar untuk anak. Jadi di sini dari The Porter dan juga Hierarchy pada tahun 2000 mengadakan penelitian atau mengungkapkan juga bahwasanya sebelum kita mengajar anak atau mendidik anak, kita dianjurkan untuk mengenali modalitas anak. Modalitas itu apa? Modalitas anak menyerap dengan mudah. Di sini cara menyerap dengan mudah yakni di sini ada 3 jenis, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Baiklah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran visual. Pembelajaran visual yakni sang anak akan lebih mudah menyerap informasi yang ada dengan cara melihat atau menghafal bentuk-bentuk yang dilihatnya gitu. Dan memang lebih ke penglihatan condongnya seperti itu ya. Kemudian pembelajaran yang kedua yakni pembelajaran auditory, yakni sang anak akan lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengarkan. Seperti itu. Jadi apa yang didengar itu seakan-akan lebih cepat masuk ke dalam memori. Dan yang ketiga adalah pembelajaran haptik. Pembelajaran haptik, kata haptik ini dari bahasa Yunani yang berarti bergerak, atau biasa kita disebut dengan pembelajaran kinestetik, yang mana anak akan lebih mudah menyerap informasi dengan cara bergerak. Nah, kemudian The Porter dan juga Hierarchy mengungkapkan ciri-ciri anak visual, auditory, dan kinestetik. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan ciri-ciri anak visual. Yang pertama itu rapi dan teratur. Kemudian kedua, anaknya tidak mudah terganggu dengan keributan. Kemudian yang ketiga, anaknya teliti, detail. Kemudian berbicara dengan cepat. Dan juga lebih suka membaca daripada mendengar, lebih suka melihat seperti. Yang kedua adalah anak auditory, yakni mereka suka berbicara pada diri sendiri saat bekerja atau melakukan sesuatu, berkomunikasi dengan diri sendiri. Maksudnya kayak kenapa ya tadi aku gini-gini ya, ngomong dengan diri sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mengalami, itu adalah salah satu ciri auditory. Kemudian anaknya itu lebih suka mendengar daripada melihat, atau lebih cepat menghafalkan memori dengan cara mendengarkan. Kemudian lebih suka bercerita daripada menonton sih bisa, atau menulis sih bisa. Kalau menonton juga suka, menulis sih bisa, tapi lebih suka bercerita. Kemudian suka berbicara, suka diskusi. Nah, itu adalah salah satu adalah beberapa contoh dari ciri-ciri anak auditory. Kemudian terakhir adalah ciri-ciri anak kinestetik. Anak-anak kinestetik ini unik karena dia lebih suka sesuatu dengan gerakan, atau dia tuh lebih mudah menghafal, dengan cara berjalan ataupun sambil bergerak. Kemudian suka pembelajaran yang sambil bergerak seperti itu. Kemudian ingin cepat melakukan segala sesuatu, tidak bisa duduk lama gitu. Dan juga para pendidik dari orang tua ataupun guru, saya anjurkan untuk memperhatikan hal ini gitu. Karena bisa juga, kita pasti pernah juga ada beberapa orang yang mengalami seperti ini. Seperti saya juga pernah mengalami, saya mengajar anak-anak menghafal berulang-ulang 7 kali. Anak itu suruh mendengarkan saya, ternyata anaknya itu visual gitu. Dia gini, "Kak, saya lebih suka baca dulu" gitu. Jadi kita lebih baik mengenal anak dulu dengan 3 jenis tersebut. Dengan begitu kita akan sukses mengajar dan cerdas dalam mengajar. Kemudian saya mempunyai beberapa masukan, seperti misalnya anak visual, karena mereka lebih suka dengan sesuatu yang melihat bentuk dan menghafal dengan cara membaca. Maka dari itu ya, belilah buku-buku yang banyak gitu, buku-buku yang mungkin ada bentuknya di dalamnya atau menggambarkan sesuatu agar mudah masuk ke memori anak. Kemudian untuk anak-anak visual, sebelum belajar sesuatu banyaklah berbicara gitu. Banyaklah berbicara agar anak visual ini mendengarkan dan masuk ke dalam memori si anak. Kemudian anak kinestetik, jika bisa teman-teman juga untuk anak kinestetik ini khusus cari game atau sesuatu yang seru atau sambil bergerak, jadi menghafal misalnya kayak rumus matematika ya dengan gerakan-gerakan 5. Nah, nanti itu akan mudah ditangkap oleh sang anak. Oke teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, semoga ini bermanfaat ya. Singkat tapi semoga bermanfaat teori dari The Porter dan juga Hierarchy tahun 2000 ini.
Saya Nuk Batunisa, mohon maaf jika ada salah, dan juga jangan lupa subscribe di bawah karena subscribe itu gratis agar saya juga semangat untuk menganalisis dan berbagi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.